tim kesayangan kalian. Tapi ingat, tetap positif. Nggak boleh ada yang berisik-berisik nggak jelas gitu ya. Iya. Dan kita dari garis pesawatnya ya, ampun Mama. Kenapa garis pesawatnya seperti ini? Agak sedikit miring ternyata ya guys ya. Pilotnya kurang fokus, jadi tim-tim yang punya drop point di area sisi sebelah kanan map POV dari layar kaca kita itu cukup sulit untuk menuju ke arah sana. Ya. Contoh juga itu dari Onyx Olympus yang mungkin Justin. mereka agak susah. Namun kali ini uniknya itu gua ngelihat di area graveyard karena nggak ada EVOS ya, Kings leluasa banget untuk turun di area sini. Begitu pula juga dengan GPX yang emang biasanya GPX itu turun di area sini. Ya. Kalau kemarin gua ngeliat Bullseye itu dikuasai EVOS sama Eko. Iya, Evo sama Eko. Kali sebelahan. ini Ekonya itu cukup bergeser jauh ya Jilia, jadi meninggalkan daerah tersebut. Mungkin dia agak sedikit trauma karena kemarin ya. Atau mungkin lebih bermain safe aja sih, karena kalau kita lihat kemarin dari Eko Esports itu kan di tempat yang mereka pilih akhirnya bisa ditabrak. Tapi tahan dulu Azuri, kita kali ini dari tim Galaxio sudah mulai menotis keberadaan musuh yang ada di depan mereka, yaitu The Pillars OP. Bahkan tembakan pembuka barusan sudah diluncurkan oleh teman-teman dari Galaxio sebagai tembakan peringatan agar dari tim The Pillars OP nggak maju lebih dalam lagi. Tapi di sisi lain RRQ Hide ternyata harus berjumpa dengan Tang City kali ini. Ya bahkan juga dari RRQ udah berhasil dapatin satu player ya, serta juga Onyx yang udah kehilangan Wiza. SCC ditumbangkan. Wow, ini kayaknya RRQ udah benar-benar improve dan reset nih, udah belajar dari beberapa day yang udah dialamin. Sebelumnya kita lihat peperangan yang ada di area Mars, dan juga kali ini Julia sudah terdengar peperangan. Ham XD pun berhasil dijatuhkan kali ini. 3 manpower yang tersisa dari The Pillars OP harus sedikit lebih bersahabat lebih dahulu. Dari segi resource masih agak sedikit kurang. Kita lihat dari seorang Ahnaf pun ada ada satu upaya untuk bertahan terlebih dahulu dengan double factornya coba ditembakkan, tapi surprise, satu player lagi berhasil mendapatkan itu seorang bar guys. Tidak bisa terselamatkan langsung di end begitu saja kah? Tidak bisa ternyata. Yes, 2 kill kali ini sudah berhasil diamankan. Bor guys pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 2 player tersisa kali ini dari The Pillars OP yang harus berusaha untuk menyelamatkan placement point mereka, atau mungkin coba untuk membangunkan 2 player lain. Tapi ternyata gue rasa ini dari salah satu player The Pillars OP gak mau untuk mundur, mau coba untuk cari peruntungan lainnya. Padahal kalau gue lihat ini emang dari Ahnafnya kan sendirian ya, mungkin dia tahu cuma ada Ahnaf sendiri. Dan kita lihat dari Ian 666 kali ini coba untuk melakukan disengage, atau mungkin menurut gue ada satu plan dari The Pillars OP, ya udah coba cabut sejauh mungkin, siapa tahu masih bisa untuk revive teman-temannya. Maybe mungkin kalau kita lihat juga tadi si Chelsea yang udah nahan di atas garasi, dia kayaknya nahan dulu pergerakan atau permainan dari tim Galaxio. Ketika dia tahu tim Galaxio ini pengen ngatakin si Ian, baru dia coba untuk nembak. Tujuannya dari si Chelsea ini agar mengalihkan perhatian supaya si Iannya juga tidak tertumbangkan. Sempat kita notice juga si Ahnaf yang bertahan di area Mars Electric rupanya sama menjadi satu orang yang menahan pergerakan dari The Pillars OP. Tapi nyatanya kedua orang dari masing-masing tim yang berbeda ini mereka sama-sama selamat. Si Iannya nyebrang pakai berenang, tapi itu pergerakan dari Ian nggak cukup aman karena dari minimap itu dia udah dekat sama tim Tang City. Malahan juga kali ini Ekonya udah cepat banget rotasi sama kayak kemarin hari di area Bullseye Blue Zone rumahnya si GPX. Oke, kita sekali ini dari GPX ternyata berusaha untuk mundur dari dia. Kalau sudah mereka amankan, tadi udah ada clue juga yang diaktifkan, otomatis terspot kehadiran teman-teman dari Eko Esports pun ada di mana. Kita kali ini Eko ternyata kembali lagi ke arah Bullseye ya. Dan mereka dari segi research gue lihat udah sedikit mumpuni, tapi kita lihat juga dari teman-teman GPX ternyata cukup respect. Dia tidak mau mengambil resiko yang cukup tinggi, karena kalau kita lihat dari klasmen, GPX ini lagi bener-bener butuh banget poin yang cukup banyak gitu. Makanya itu gak mau untuk ambil resiko team fight, maka dari itu langsung aja mundur. Tapi kita beralih lagi ke arah POV dari RRQ Hide, dimana lagi dan lagi RRQ Hide berhasil menjatuhkan musuhnya itu dari Tang City. Langsung di end begitu saja, seorang Midzi tidak bisa berbuat banyak. Teman-teman dari RRQ Hide kali ini benar-benar lagi harus berusaha banget karena mereka ada di zona degradasi. Jadi jangan sampai degradasi, mereka mau coba cari poin yang banyak hari ini. Namun dengan sangat cepat ternyata salah satu player dari Tang City yang tadi berhasil dijatuhkan udah dihidupin lagi Azuri. Ya cepat banget hidupinnya, jadi bisa bilang temannya itu emang udah stay banget di vending machine. Jadi ketika satu orang aja keculik, dia masih bisa menghidupkan. Dan malahan si bule ini satu orang yang benar-benar terpisah jauh dari teman-temannya. Gue kalau ngelihat
dari si Bule itu keingat si Dewa United di divisi 2 ketika masih baru-barunya ditimbulkan revival point di day pertama divisi 2, itu taktik yang digunakan sama Dewa split 3-1, tiganya berperang, satunya melarikan diri, sama kayak si Bule tadi yang cukup jauh daripada teman-temannya. Dan gue juga pengen notice Eko yang tadi udah respect kepada GPX, serta juga GPX nggak mau memaksakan peperangan ya yang ada di area Bullseye. Itu menurut gue keputusan yang cukup bagus, karena dari GPX tadi juga sempat bilang gue pengen nabrakin tim yang ada di atas gue. Ini artinya mereka pengen ngumpulin dulu resource sebanyak mungkin, selengkap mungkin, Sesiap mungkin ya. sesiap mungkin juga. Ketika dia resource dimiliki udah banyak dan siap, baru mereka bakal melakukan perang. Karena tadi di area Bullseye emang kita ketahui area tersebut kan untuk medkit juga cukup minim, serta peperangan di sana juga cukup riskan. Apalagi Eko yang emang kita ketahui ketika Eko udah punya beberapa resource senjata, dia udah pede di area Shipyard, dia turun bergerak rotasi menuju area Bullseye, dan kali ini bahkan dia juga masih melengkapi resource-nya di dalam zona yang udah menggigit. Iya betul sekali, dari Eko Esports kali ini mau mempersiapkan dirinya sematang mungkin, begitu pula dengan GPX Esports ya. Yang mana kali ini beberapa tim bisa gue bilang tempo permainan dengan cukup lambat banget ya untuk map pertama kita atau di Bermuda. Entah kenapa mungkin sebelum final week mereka pengen coba, bukan agar lebih santai sih sebenarnya, lebih ke mereka nggak mau dikejar-kejar poin di final week. Karena kalau misalnya final week kalian kejar-kejar sama poin, itu akan lebih lebih sulit lagi atau mengguncang kadang mental gitu ya, atau misalnya jadi agak lebih buru-buru. Dan mungkin semua tim yang bermain di hari ini, hari terakhir week 3, mereka ingin coba untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Dan apa yang terjadi dengan zonanya, kenapa kayak gini ya ampun. Ini zona dilihat dari mentalnya zona kedua dikuasain tuh. Lu tau gak sih garis pesawatnya tuh daerah-daerah kiri map, Oh circle-nya iya, tuh kanan map ujung. wih, ini jauh banget ya. Malahan yang tadinya sempat gue bilang Onyx harus transit, dia juga udah sampai. Kali ini zona ada di dia. Wow, kayaknya si Onyx udah ngepredik banget nih kalau zona bakal kepental di sini. Si ngomongin soal Onyx nggak lengkap kayaknya kalau gua nggak ngomongin Aura. Aura permainannya udah naik. Iya betul. Udah mulai berubah dan bahkan dia udah lepas dari zona degradasi. Kali ini dia juga udah ngamanin satu kompon mercusuar, yang kompon itu atau mercusuar itu dijadiin konten tuh di TikTok. Banyak banget. Naik ke atas sana lompat ke bawah. Gue juga pengen ngingatin, sekarang game kita udah ada pintunya, Bu. Bisa dapatin resource di dalam mercusuar. Gokil gak sih game kita? Iya dong, jadi tenang aja, game kita ini Free Fire akan berkembang lagi dan lagi, tergantung balik lagi untuk kalian para survivors gimana caranya untuk ikuti perkembangan itu. Namun tahan dulu di sana, ternyata masih belum beres ini antara Tang City dan juga RRQ Hide lagi dan lagi. Dan seorang Aksai Choi harus menahan dirinya atas kepuran yang diberikan oleh RRQ Hide. Bahkan sudah tersadari adanya salah satu player Tang City yang bakalan coba untuk ditungguin, dan bahkan dari corner kali ini akan coba untuk melakukan satu upaya rush terhadap satu player yang terjadi di Tang City, dan langsung di-end begitu saja Aksai Choi tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang. Tanpa basa-basi dan pikir panjang terending. Dan gue ngelihat ya si Aksai Choi ini udah yang kedua kalinya mati sama tim RRQ Hide. Kalau RRQ Hide gue ngelihat itu penampilannya cukup pede ketimbang dari DD sebelumnya, dan bahkan saking pedenya dia berani nabrak. Gua potong dulu nih Julia karena ada peperangan yang udah terjadi. Oh my god, kita dari GPX Esports kali ini dari seorang Dir coba memberikan sedikit tembakan peringatan ke arah teman-teman dari Eko Esports. Namun hati-hati, di sisi atas juga kita lihat ada Galaxio, yang mana tembakan demi tembakan yang dilontarkan oleh GPX Esports itu akan memancing teman-teman dari Galaxio. Tapi kalau tadi lu lihat, dari seorang Dulce sendiri sudah mengantongi 9 granat, yang mana kita tahu Dulce adalah sang predator granat kita, sudah memiliki 9 granat. Ini hati-hati banget sih buat tim-tim lain. Tapi kita lihat dari Eko Esports itu sendiri berlindung di balik compound yang tidak begitu besar, cukup sulit. Tapi kita move dulu kali ya. First Riders coba untuk memberikan sedikit pressure terhadap teman-teman dari Kings. Satu orang bahkan ternok di sini, groundingnya gak enak banget buat teman-teman dari Kings. Dan langsung saja dilempar beberapa granat, di spam terus menerus kali ini oleh teman-teman dari tim First Riders. Souza coba mencari peruntungannya, berjalan sedikit lebih dekat lagi ke arah pertahanan dari Kings. Hati-hati, ada granat kedua bakal dilempar oleh seorang Souza. Sisanya teman-teman coba untuk melakukan upaya rush. Ada granat balasan ternyata dari Kings, namun masih belum connect ke ada siapapun. Kita lihat kali dari seorang Souza masih menunggu momen. Hati-hati, ada granat yang coba untuk dimasak lagi. Jarak dekat, tembakan yang sangat tidak bisa dihindari. Satu jump shot berhasil menembakkan satu orang pun trending lagi. First Riders 2 poin eliminasi Azuri. Yap, itu mungkin adalah salah satu minor mistake dari Kings Esports yang gue rasa dia rotasi ke area bawah itu benar-benar riskan ketika zona seperti ini. Ya kita pasti juga bakalan sadar kalau di atas kita ini tentunya udah ada musuh yang menghuni, dan malahan juga
itu bisa dijadikan minor mistake dan bahkan jadikan strategi sama Kings untuk mengetahui apakah ada orang di depan sana atau enggak. Rupanya First Raiders udah menghuni, tetapi ketika First Raiders barusan aja dapatin 2 orang, ini First Raiders dari rotasinya kayaknya juga dia udah bakal diganggu sama tim Galaxio yang emang dari tadi tuh stay along di area pembuatan. First Raiders malahan pede menggunakan satu vehicle dari kaptennya yang udah bakal dihancurkan, tetapi 3 orang temannya bakal tersulitkan di belakang sana, Julia. Bakal tersulitkan di arah sana, tapi kita lihat di menit ke-10 kali ini masih 12 tim utuh tersisa di map Bermuda atau di round pertama kita. Dan kita lihat bahkan dari teman-teman First Riders yang mau gak mau harus rotasi lagi ke arah high ground yang sudah ditempati oleh Galaxio. Dimanfaatkan patah dengan sangat baik, tapi dari seorang Ahnaf berhasil terkena hit yang cukup parah. Harus melakukan medikasi terlebih dahulu, menjaga dirinya agar lebih aman lagi. Agak sulit gue lihat-lihat nih kayaknya ya teman-teman dari First Riders dan Galaxio. Ya sebenarnya tembakan demi tembakan yang mereka lontarkan itu mau dengar ada kritikal yang masuk, namun ternyata Ahnaf terlalu depan. Overpick yang membuahkan hasil yang tidak baik ternyata untuk seorang Ahnaf, berhasil dijatuhkan. Namun hati-hati, Ayoji kali ini akan masuk ke arah jantung pertahanan dari arah Kyuhide. Satu granat sudah coba dilemparkan ke arah depan, Okorona pun berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Ayoji. Tersisa 2 player saja dari arah Kyuhide, itu seorang Joan dan juga Kasih. Jafra tidak tinggal diam begitu saja, coba untuk mencari di manakah kamu arah Kyuhide, tapi ternyata diturunkan kembali temponya. Tapi lagi kabur dari sisi lain ternyata ada Eko Esports yang siap untuk menghadang perjalanan dari arah Kyuhide, dan Dudes berhasil menumbangkan 1 player. Tapi di sisi lain Azuri, The Pillars OP kali ini pun harus puas di posisi ke-12. Puas di posisi 12 di awal ditabrak sama Galaxio dan kali ini peringkat ke-12 itu nggak bagus-bagus banget bagi mereka. Apalagi ini gua ngeliat zonanya kayak beberapa week terjadi tuh sama banget di area sini, dan bahkan arah Kyuhide-nya pun harus pulang. Nggak sampai daripada itu juga sudah terjadi peperangan, dan kali ini Olympus bakal coba berjibaku dengan 2 tim di depan sana, yaitu Rebellion Tabor bakal coba untuk nabrakin. 1 tim lagi dipulangkan, rupanya Kings Esports-nya bakal menyusul. Namun kali ini ada distraksi daripada vehicle, daripada seorang Gardo menggunakan motor dan harus turun. Popping dua, bahkan Kapten Wiza pun harus terjatuh juga di sebelah kanan. Tetakin terus menggunakan senjatanya, namun kali ini agak sedikit sulit sayangku. Namun harus terjatuh juga Gardunya oleh senjata shotgun charger boost. Flash burst yang sedikit sulit, masih coba untuk ditekan, disabit lagi walaupun ada 1 pertahanan. Dan juga kali ini dari sebelah kanan, namun Gare dan juga Zitsia masih terus berjuang berusaha mencari celah, dan bahkan Mr. Home-nya pun terculik. Namun kali ini di dalam zona, Zitsia masih coba untuk BD sambil beradu mekanik, dan sama-sama sekarang tapi dari belakang masih ada Heyo. Namun Gare menjelaskan tadi, dan kali ini bakal ditekan nggak kembali ke shotgun cara busa. Heyo mencoba untuk melakukan di dan akhirnya ini kalian pulang di peringkat ke-9. Tapi tidak sampai di sana, teman-teman dari Rebellion gak bisa bersantai karena dari Island of Kids sudah siap untuk menjadi tamu selanjutnya. Spam granat untuk diberikan, 1 player berhasil ditumbangkan dan Galaxio pun berhasil hilang begitu saja. Namun di sisi lain kita lihat juga dari Aura ataupun dari Rebellion Tabor yang berhasil pulang di posisi ke-7. What a nice play teman-teman dari Aura dan juga Island of Gas. Kali ini Island of Gas sudah mengoleksi 5 poin eliminasi, tapi hati-hati, Divito pun berhasil dijatuhkan oleh seorang Kucai. Namun di sisi lain First Riders tidak tinggal diam, Lord pun menjadi santapan yang mantap untuk teman-teman dari First Riders. Iya tentunya, karena si Lord tadi barusan aja di revive, otomatis untuk health point yang dipunya itu hanya bertambah sekitar 20 doang. Nggak ada waktu untuk melakukan medikasi, tertembak dari segi mana aja. Dan bahkan Iko yang sebelumnya kita lihat dia cukup garang, tetapi kali ini cukup pensiun karena 1 orang teman jatuh, dan bahkan melontar dari mana seorang Dude sudah terkonek karena depan. Wins berhasil mendapatkan 1 player, dan kali ini Actindir mencoba untuk mendistraksi kepada Aura, sang makhluk mitologi kita naga. Wing dari atas juga kali ini bakal menghancurkan 1 pertahanan. 1 orang di depan sana masih bakal diterakin, tetapi beberapa bulan ditembakkan itu hanyalah miss. 1 udah berhasil terkonek, dan juga Dude sang free granat daripada Iko tumbang. Kocak pun bakal menyusul, dan kali Kiba menjadi last man standingnya bersembunyi di balik airdrop. Terimpit 2 tim, ada Aura, ada juga Gibex, dan Eko-nya pun puas di peringkat ke-6. Oh my god, Eko Esports lagi dan lagi tidak mendapatkan hasil yang maksimal di round pembuka kita kali ini. Tersisa 5 tim saja. Kita lihat dari Aura masih cukup tangguh dengan 9 poin eliminasi. Wow. Namun ternyata Aura berhasil melemparkan granat yang sangat mematikan ke arah teman-teman dari
dari GPX Esport yang akhirnya berhasil dipulangkan di posisi kelima. 4 tim tersisa kali ini kita lihat First Riders, Aura dan juga IOG masih ada di sana. Oh my god, IOG luar biasa. Kita lihat dari seorang Ikal, ada Skyler yang coba dilempar ke arah depan namun Darko pun berhasil ter-take down tanpa ada penyelamatan. Lozi pun menyusul begitu saja. Ikal menjadi next target. Kali ini IOG benar-benar mengamuk. Ini dia, 2 orang langsung maju ke arah depan. Jafra coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu. Circle yang udah semakin kecil, ini bakal semakin sulit lagi. Tapi kita lihat dari seorang Jafra masih coba untuk menunggu momentum yang pas, di mana Aura pun harus sedikit lebih maju. Namun kita lihat juga dari seorang Ikal pun berhasil dijatuhkan oleh seorang Jafra. Tembakan demi tembakan sudah mulai dilontarkan oleh seorang Jafra ke arah Aura Ignite yang masih belum bergeming dan masih stay di posisi mereka, Azuris. Dia masih bertahan dan baru aja membukakan jalan, walaupun juga sang Ameknya pun harus terjatuh. Pria zaman wanita tumbang dan kali Amek menjadi last man standing. Ada sekali yang udah terbang di depan sana, tidak ada gol lagi dan harus dieliminasi di peringkat ketiga. Dan bahkan Force Ridersnya masih bertahan, 1 orang di balik sana. Mungkin harus cetak rontangan sekali lagi diberikan dan kali ini juga Sausa mencoba untuk jump shot tetapi nothing tulus. Buya di tangan